Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai kembali pembelajaran matematika, melanjutkan pembimbingan minggu lalu, yakni hari ini kita masuk ke topik bahasan baru, yakni keliling dan luas lingkaran. Pertama, kita akan belajar bagaimana cara menghitung luas keliling tersebut pada lingkarannya tentunya. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan, kita simak video pembelajaran berikut. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara menghitung keliling pada suatu bangun datar, yakni bangun segi 4. Nah, masih ingatkah kalian apa itu definisi atau pengertian dari keliling? Nah, keliling itu berarti adalah panjang sisi terluar yang membatasi sebuah bangun. Nah, misalkan pada segi 4, maka kita akan menghitung panjang sisinya yang sebanyak 4 kali. Karena ada sisinya ada 4. Bedanya pada bangun lingkaran, lingkaran ini semacam sisinya itu unik. Kenapa unik dikatakan? Karena sisinya itu dia melingkar. Nah, jadi kita tidak bisa menghitung sisi pada lingkaran itu ada berapa, karena bentuknya yang melingkar itu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pembelajaran berikut. Perhatikan anak-anak, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama atau yang disebut sebagai jari-jari dari titik tertentu atau titik pusat. Jarak dua titik di sisi lingkaran yang melewati titik pusat disebut diameter. Nah, jadi di sini kita akan tahu dua hal, yakni ada jari-jari dan diameter. Kita sudah tahu pengertiannya, tapi kita masih belum bisa menunjukkan seperti apa jari-jari dan diameter pada lingkaran, yang mana bagiannya.
Untuk lebih jelasnya kita harus membuat sebuah lingkaran terlebih dahulu, bangun lingkaran. Saya menyarankan untuk kalian menggunakan jangka agar besar lingkaran yang ingin kalian buat itu bisa kalian atur sesuai keinginan. Nah, karena di sini kebetulan jangkanya saya cari tidak ketemu, maka saya menggunakan sebuah bangun yang sudah jadi. Yakni di sini ada semacam media pembelajaran untuk menentukan sudut pada jam, tapi bisa kita gunakan pada lingkaran ini. Mula-mula kita harus menentukan titik pusatnya terlebih dahulu. Titik pusat itu adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran tersebut. Anggap saja kita ambil titik pusatnya ini. Ingat, titik pusat itu harus benar-benar di tengah. Karena di sini saya hanya memperkirakan saja. Sebenarnya ini tidak benar, tapi kita anggap ini sudah berada di tengah-tengah. Lalu kita baca kumpulan titik yang berjarak sama. Nah, perhatikan. Dari titik ke titik luar, ingat kita bisa ambil sebuah garis lurus. Oh, salah ya. Kita nggak boleh, harus sama. Perhatikan jarak antara titik pusat dengan titik keluar yang dilewatkan atau yang ditarik dengan sebuah garis lurus, ini yang disebut sebagai jari-jari. Jari-jari ini umumnya disimbolkan sebagai huruf R kecil. Sekarang, jarak dua titik di sisi lingkaran yang melewati titik pusat. Nah, berarti jarak dua titik di sisi lingkaran. Berarti ini kan titik pertama. Ini bisa, atau mungkin bisa di sini lagi titik yang kedua, kita ambil garis lurus. Nah, sekarang kita bisa membuat jarak antara dua titik sisi yang ada di sisinya. Ini merupakan sisi. Sisi kan adalah bagian yang membatasi sebuah bangun. Ini yang disebut sisi. Nah, jarak antara dua titik sisi lingkaran. Nah, berarti ini ada dua titik sisi lingkaran. Kemudian melewati titik pusat. Ini yang disebut sebagai titik pusat. Titik yang berada di tengah-tengah. Kita baca lagi, jarak dua titik di sisi lingkaran yang melewati titik pusat disebut diameter. Jarak berarti panjang. Nah, inilah yang disebut sebagai diameter atau dilambangkan sebagai huruf D kecil. Jadi, dalam sebuah lingkaran ada jari-jari, yakni jarak antara sisi dengan titik pusat. Lalu ada diameter, di mana antara jarak antara dua sisi, dua titik sisi yang melewati titik pusat. Nah, di mana ada titik pusat, ya adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Lalu ada sisi, yakni adalah bagian yang membatasi sebuah bangun. Nah, jadi sisi itu adalah bagian yang terluar yang membatasi sebuah bangun. Sekarang, bagaimana cara menentukan keliling lingkaran tersebut? Kita kan tahu keliling itu sama saja merupakan sisi yang membatasi bangun datar.
pada lingkaran kita hanya mempunyai sebuah sisi, yakni sisi dari titik awal melingkar sampai kembali ke titik awal kembali. Itu yang disebut sisi. Sehingga kita bisa sebut karena di sini lingkaran itu sisinya itu tidak ada saling tegak lurus dan tidak ada yang merupakan saling berpotongan, maka kita bisa menganggap lingkaran ini hanya terdiri dari satu sisi. Nah, untuk menentukan keliling, maka berlaku sebagai berikut. V dikali D. Atau di sini saja V kali 2 kali R. Atau 2 V salah, kalinya lupa, nanti kalian bingung. 2 kali V kali R seperti ini. Nah, mengapa di sini ada dua cara untuk menentukan keliling? Ada yang menggunakan diameter, ada yang menggunakan jari-jari. Karena di sini diameter merupakan, kita lihat, diameter itu adalah jarak antara sisi terluar dengan sisi yang lain yang melewati garis lurus. Berarti ini merupakan satu garis pada lingkaran utuh. Nah, pada masing-masing garis, pada jarak antara dua sisi terluar ini ternyata terbagi menjadi dua pada titik pusat. Nah, sehingga ini disebut R, karena kita sudah tahu R tadi adalah jarak sisi dengan titik pusat, dan ini disebut R juga. Nah, sedangkan satu garis ini disebut D, sehingga D bisa disebut sebagai 2R. Seperti itu. Jadi diameter sama dengan 2 kali jari. Jadi keliling bisa dicari dengan menggunakan V kali D atau V kali 2 kali R. Perhatikan anak-anak, apa sih V itu? V itu adalah sebuah bilangan yang tetap. V itu adalah perbandingan antara sisi keliling dibandingkan dengan jarak antara sisi ke titik pusat. Nah, V ini sudah merupakan ketetapan. Walaupun lingkarannya besar, walaupun lingkarannya kecil, tetap akan menghasilkan nilai perbandingan yang sama, yakni sebesar 3,14 atau 22/7. Itu nilai V. V itu bisa 3,14 atau 22/7. Lantas apa bedanya V 3,14 dan V 22/7? Perbedaannya adalah untuk V yang bernilai 22/7 dipakai jika nilai R, masih ingat R itu apa? Jari-jari, adalah adalah sama dengan 7 atau kelipatannya. Nah, jadi anak-anak, misalkan sebuah soal diketahui lingkaran dengan jari-jari misalkan 7 atau 14 atau 21, maka kita akan menggunakan V sebesar 22/7. Jadi nantinya 22/7
dikali 2 dikali 7 seperti itu. Beda jika nanti jari-jari sebuah lingkarannya itu setelah dicari itu atau sudah diketahui nilainya, misalkan bukan 7 atau kelipatannya, misalkan 22. Nah, otomatis kita memakai V yang bernilai 3,14 seperti itu. Nah, jadi perlu diperhatikan untuk penggunaan nilai V ini. Jadi anak-anak mungkin apakah V ini bisa dicari? Bisa nilainya. Jadi 3,14 itu adalah nilai yang tetap, yakni yang adalah hasil dari perbandingan antara keliling lingkaran dengan jarak antara sisi terluar dengan titik pusat, atau sama dengan keliling dibagi R. Seperti itu. Itu merupakan nilai V. Tapi nilai V ini selalu tetap. Antara lingkaran besar, lingkaran kecil, ataupun lingkaran yang sedang juga nilainya selalu tetap antara 3,14 dan 22/7. Jadi bisa 3,14 dan 22/7. Jadi kita tidak perlu mencari nilai V. Karena nilai V ini lebih sekedar sebagai pemahaman. Jadi kita sudah tahu. Nah, seperti itu. Saya kira untuk keliling penjelasannya sampai di sini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan. Dan saya harap kalian bisa mencatat dulu apa yang ada di papan tulis dan kalian pahami penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Ini saya akan hapus. Misalkan soalnya seperti ini. Misalkan ini titik pusat, anggap aja sudah benar-benar di titik pusat ya, tapi lebih baik kalian bisa menggunakan jangka karena akan lebih memudahkan. Jadi anak-anak, untuk mengerjakan, jadi kita harus tahu dulu, ini ada lingkaran, ada titik pusat, dan ada garis putus-putus dari ujung ke ujung yang lain. Dan ada tulis 84 cm. Artinya ini sudah mengisyaratkan bahwa 84 cm ini merupakan diameter. Mengapa? Karena garis putus-putus ini terbentuk dari sisi luar ke sisi yang lain. Jadi ini perlu pemahaman juga. Jadi nanti kita terkadang bingung 84 ini diameter atau jari-jari. Kita tinggal lihat apa saja yang digambarkan pada gambar. Kalau seperti ini, maka isyaratnya adalah jari-jari karena jarak antara titik pusat dengan sisi terluar. Tapi karena di gambar ini digambarkan garis putus-putusnya adalah jarak antara sisi terluar dengan sisi terluar lainnya yang melewati titik pusat, maka 84 ini sudah jelas adalah diameter. Jadi kita bisa tulis diameternya sama dengan 84 cm. Nah, keliling tadi itu sama dengan V kali D. Nah, anak-anak, terkadang di soal itu V-nya sudah disebutkan dengan jelas. V sama dengan 22/7. Nah, seperti itu. Jadi ini lebih memudahkan kita. Jadi 22/7 dikali 84. Nah,
Kalau seperti ini kan pembagian dan perkalian. Pembagi 7 dan perkalian 84. Perkalian dan pembagian itu nilainya sama kuat. Jadi kita bisa selesaikan dengan cara yang lebih mudah. 84 ini bisa kita bagikan dengan 7. Nah, maksud saya 80 dicoret ini bukan berarti saya mencoret, tapi artinya 84 dibagi 7. Gitu. 84 dibagi 7 sama dengan berapa tuh? 12 ya. Nah, dikali 12. Ingat satuannya cm. 22 kali 12 2 4 4 2 264 cm. Nah, ini jika menggunakan cara yang pertama. Bagaimana dengan menggunakan cara V sama dengan dikali 2 dikali V dikali R. Nah, kita tarik dulu. D tadi itu kan sama dengan 2R. Berarti R itu sama dengan setengah D. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Sudah jelas tadi. Jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Sehingga setengah dikali diameternya 84 cm. Tahu? 1 kali 84 tetap bagi 2 sama dengan 42 cm. Nah, kita tulis 2 kali 22 per 7. V-nya 22 per 7. R-nya 42. 2 kali 22. Nah, 42 bagi 7, 6. 2 kali 6, 12 kali 22. Sama ya? Sentimeter ya ini. Sentimeter. Sama ya, 264 cm. Nah, seperti ini cara mencari keliling pada sebuah lingkaran. Tapi yang pasti anak-anak perlu diperhatikan, terkadang nilai V itu terkadang bisa saja nanti tidak dituliskan. Nah, jadi kalian harus lihat dulu. Ciri-cirinya adalah jika nilai R itu sama dengan 7 atau kelipatannya, maka dia memakai V nilai 22 per 7. Walaupun tidak disebutkan di sini. Tetapi jika nanti nilai R-nya di sini, nilai R di sini itu bukan 7 atau kelipatannya, sudah jelas dia memakai V bernilai 3,14. Coba perhatikan. R di sini nilainya berapa? Dari 84 diameternya, maka R-nya 42. Apakah 42 kelipatan 7? Ya. Yakni 7 dikali 6. Makanya kita menggunakan V sebesar 22 per 7. Walaupun nanti misalkan di sini V-nya tidak dituliskan. Seperti itu. Nah, anak-anak, penjelasan untuk keliling sampai di sini. Jadi di sini yang dituntut adalah pemahaman. Yang kedua adalah cara kita melihat soal dan menganalisisnya. Dan perlu diperhatikan pemahaman pengertian dari keliling, lingkaran, pengertian titik pusat, pengertian jari-jari dan diameter. Karena itu akan menambah cara kita dalam memahami dan menganalisis soal tersebut. Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan dari materi keliling lingkaran. Saya harap kalian memahaminya dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan. Dan jangan lupa ini dicatat. Dan kalian harus banyak-banyak berarti mengerjakan soal. Demikian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.